ini saya coba share screen ya. Iya. Ini, Bu. Oh ya. Ini mau buat flowchart. Ya. Kalau mau buat flowchart, nah ini apa ya? Nah, ini yang diminta nilai rata-rata sama Rata nilai. sama urutan ya, urutan nilai. Iya. Iya. Oke. Kalau yang urutan itu datanya yang ini ya, 75, 70, 65, 50, 80, 85 ya. Iya. Kayak apa? Iya. Saya print screen dulu datanya. Saya yang ini ya, saya yang presentasi ya, yang Iya. share. Sebentar, saya tulis di Word aja ya, sambil saya Iya, nggak jelaskan. apa-apa. Iya. Oke, caranya ini ada data. Kalau kita disuruh mencari rata-rata, terus disuruh membuat flowchart-nya aja ya. Nah, iya. Disuruh membuat flowchart-nya atau beserta programnya? Flowchart-nya saja. Flowchart-nya saja. Nah, di sini nanti ada inputannya ada berapa ini ya? Inputannya ada inputan data jumlah, kemudian inputan datanya sama jumlah dari data tersebut. Ya, maka saya buat Bu, kalau kayak gini tuh pakai while gitu ya? betul, pakai while atau pakai for. Oh, pakai while. Kalau dua-duanya tuh juga bisa ya jadi satu gitu, Bu. Maksudnya dua-duanya. Kayak misal pakai for i tapi juga pakai while gitu atau cuma langsung while aja gitu. Kalau pakai while aja bisa while aja. Tapi kalau pakai Oh for iya. juga for aja. Oh, Gitu. pakai while saja. Iya. Nah, ini saya buat pseudo code-nya dulu aja. Pseudo code-nya kita mulai start, kemudian nanti input n jumlah data, kemudian input d-nya. Ini nanti perulangan. Jadi di sini itu sebelum kita input, di sini ada while i, di mana i kita mulai inisialisasinya dulu. Inisialisasi i sama dengan 0. Nah, terus di sininya while-nya berarti i kurang dari n. Kalau di situ n kapital N kayak gini. Terus ini mengerjakan input D dan
F. Saya simbolkan F saja. Sesuai di sini D sama F. Nah, ini sampai selesai. Jadi di sini tuh D-nya sampai selesai, F-nya juga sampai selesai. Terus ini baru input. Nah, kalau mau menghitung rata-ratanya, berarti kita ada lagi inisialisasi di sini total sama dengan 0. Terus di sini ada inisialisasi atau deklarasi variabel rata. Misalkan saya pakai rata. Nah, terus ini ada lagi perulangan yang kedua, yaitu untuk melakukan proses perhitungannya. Kalau yang perulangan yang baris keempat sampai kelima itu perulangan untuk input. Ya, untuk input data. Kemudian perulangan yang berikutnya, misal saya sama-sama pakai while, berarti, oh ya maaf, ini ada I++ ya, agar bisa berhenti ya. Nanti kalau nggak ada I++ dia nggak akan berhenti, looping terus ya. Nah, terus lagi Wajib pakai I++ ya, Bu? iya, jadi Oh, membuat kayak membuat looping, saya tuliskan di sini ya. Saat kita perulangan baik itu pakai while ataupun pakai for, itu ada 3 kondisi yang harus kayak dibuat ya, 3 kondisi, yaitu inisialisasi awal atau membuat nilai awal, kemudian kondisi berhentinya sampai kapan. Nah, ini kan kondisi berhentinya ini kurang dari N. Terus ini loopingnya atau iterasinya ini. Jadi iterasinya kan bermacam-macam. Bisa misalkan kelipatan 2 berarti kan I plus sama dengan 2. Seperti itu. Jadi kayak ada kondisi ini step by step-nya. Nah, step by step-nya. Nah, karena dia kan urut ya, I ke-1, kedua, ketiga berarti ya I++. Jadi I-nya tambah 1, tambah 1. Namanya increment. Nah, terus ini misalkan lagi I-nya dimulai dari 0. Saya buat lagi di sini. I sama dengan 0. Nah, I-nya kurang dari N. Nah, ini menghitung berarti total plus sama dengan, itu artinya total ditambahkan dengan nilai total terakhir. Kalau saya variabelnya kecil ya, kecil, itu ditambahkan dengan hasil dari DI dikalikan FI. Seperti ini. Masih sama I++. Nah ini. Terus tinggal menampilkan. Print. Dihitung dulu. Rata sama dengan total dibagi N. Tinggal nampilkan ratanya. Selesai. Udah, ini pseudo code-nya. Nah, kalau membuat flowchart, ya, membuat flowchart-nya, mana ya? Nah, flowchart. Mana start? Nah, ini saya buat di sampingnya sini aja. Start. Nah, start. Terus, habis itu inisialisasi. Gambar inisialisasi. Nah, ini. Berarti I sama dengan 0, total sama dengan 0, sama variabel rata. Kecil.
Nah, ini sebentar, biar enggak. Nah, setelah inisialisasi, menginputkan, inputnya yaitu N. Setelah itu kita melakukan looping, berarti ada kondisi pengecekan. Saya taruh di sini aja. I kurang dari N, karena I-nya dimulai dari 0, berarti I kurang dari, tidak bisa sama dengan. I kurang dari 0, jika ya, saya arahkan ke bawah nanti. Oh, samping aja biar enggak ini. Jika ya, berarti dia input lagi, nah, karena ini ada simbol input. Di sini inputnya yaitu DI, sama saya tambahi lagi input, sama FI. Terus proses penjumlahan, ini I plus-plusnya, berarti simbol kotak. I plus-plus. Nah, nanti ini kembali ke sini. Kemudian jika tidak, arahnya ke bawah. Melakukan looping lagi. Sebelum looping, berarti saya buat nilai I-nya sama dengan 0. Saya geser ke atas. Biar muat. I sama dengan 0. Kemudian pengecekan lagi untuk melakukan perhitungan rata-ratanya. Proses. Masa saya jadikan 1. Ini total plus sama dengan, jadi total kalau ditulis plus sama dengan berarti rumusnya total sama dengan total plus, nah, hasil DI kali FI. Nah, kemudian ini karena sudah looping sekalian, nanti arahnya ke sini lah. Jika tidak, berarti tinggal menghitung lagi. Nggak mau ya. Jika tidak, dihitung rata sama dengan total dibagi N. Tadi variabelnya kecil, rata juga kecil. Kemudian tinggal menampilkan output data. Nah, terus N. N. Nah, selesai. Tinggal saya kasih garis.
Harusnya garis panah ya. Saya salah. Nah, salah ini, salah. Karena flowchart harus ada garis panah. Nah, terus ini tinggal ngasih arahnya. Ini urut-urutannya, terus jika iya ke kanan, jika iya ke kanan. Nanti dikasih keterangan dia. Ini kalau sudah ke sini arahnya, berarti saya kasih arah. Nah, nggak seberapa kelihatan lagi. Jika tidak arahnya ke bawah, nggak mau geser. Nah, ini lanjutannya, kalau dia ke kanan lagi juga sama kayak tadi. Karena kalau ini namanya decision, kalau decision itu pasti ada jawaban ya dan tidak. Tapi kalau flowchart yang ini seperti garis, kok garis apa, persegi, terus jajar genjang itu hanya satu. Outputnya hanya satu. Nah, kalau yang belakang itu outputnya boleh dua. Karena memang ada jawaban ya dan tidak. Dan harus dikasih keterangan. Nah, jika itu kembali ke sini, oh maaf ya, kembalinya ke sini, ke Jawa. Jawa. Nah, kembalinya cukup ke sini. Nah, ini. Ini bukan I tapi, nah keliru saya nulisnya kok O. I. Nah, ini kalau jawabannya tidak diarahkan ke bawah. Jika tidak ke bawah, terus nah, selesai. Jadi tinggal ngasih keterangan di sini. Iya, tidak, nggak mau ke sini. Iya, ini yang tidak. Terus tinggal biar enggak pindah-pindah flowchartnya ya, di grouping. Ada yang nggak mau ikut. Di grouping biar enggak pisah flowchartnya. Beda kalau membuat di pen atau lainnya, enak langsung dalam bentuk gambar. Oke. Nah, ada yang ke enter.
Gimana? Ada yang ditanyakan? Dari sini paham? Itu mau tanya, Bu. Sebenarnya tuh inisialisasi yang itu apa? Soalnya Untuk saya tuh masih bingung. membuat ini apa kondisi perubahannya. Jadi sebenarnya variabelnya boleh bermacam-macam. Misalkan Haman pakai variabel A, dimulai dari A sama dengan 0, berarti nanti A-nya itu yang bergerak. Kan N itu kan inputan jumlah data. Nah, agar bisa mencapai N, berarti kan kita harus ada yang bergerak untuk mencapai N-nya. Nah, yang bergerak itu dikasih variabel apa namanya? Nah, itu maksudnya. Terus sama yang while-nya ini loh, I-nya kurang dari N itu kok bisa gitu gimana? Karena I-nya kan saya mulai dari 0. Nah, N-nya kan 5 ya. Nah, kalau dimulai dari 0, berarti kan nggak boleh ada tanda sama dengan. Berarti hanya kurang dari 5. Berarti nanti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi hanya sampai 4. Nah, tapi kan dia datanya sudah 5. Kalau kita mulainya dari 1, sini 1, berarti di sini harus ada tanda sama dengan. Artinya berarti kan 5 kali nanti. Agar dia bisa menuju N, 5, berarti kan harus 5 kali langkah. Nah, ada tanda sama dengan sama tidak itu tergantung nilai awalnya. Kalau nilai awalnya 0, kemudian datanya 5, nah berarti kan 0, 1, 2, 3, 4. Udah 5 kan datanya tadi. Nah, gitu. Yeah. Oh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tuh yang I++ tuh itu. Sebenarnya tuh kayak dosen saya tuh nggak nerangin I++, Bu. Terus itu jadinya gimana? I++ itu sama Iya. saja dengan I sama dengan I plus 1. Tapi kalau misalkan saya nulis lagi, loh ini ikut kegeser Y sama T-nya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nah, terus berikutnya yang total, saya taruh di bawahnya aja. Nah, total. Total kan tulisannya plus gini ya, sama dengan DI dikalikan FI. Nah, maka itu sama aja dengan total, sama dengan total plus. Nah, kurung buka DI dikali FI. Ini cara bahasa OOP yang apa ya istilahnya? OOP yang terbaru bahwa penulisan seperti ini tuh bisa dikenali di bahasa pemrograman OOP. Tapi tidak semua bahasa pemrograman mengenali perintah seperti ini. Contohnya yang bisa mengenali ya PHP, Java, apalagi ya C++. Nah, ini cara lainnya. Jadi antara yang ini sama ini sama. Kalau Haman tulis I min itu sama aja dengan I ini I min itu sama aja dengan I sama dengan I dikurangi 1. Seperti itu. Kan tadi ininya kan I sama dengan 0. Terus habis itu total sama dengan DI kali FI. Lah, DI itu maksudnya itu gimana maksudnya? Data Saya masih inputan. bingung yang itu. Data Nah, inputan. ini ya, jadi kan kita nginputkan data di sini. Jadi D-nya, variabel D itu yang ini. Jadi kita inputkan 50, 65, 70, 75. Itu akan baca data yang kita inputkan tadi. Berarti Selanjutnya, misalnya I-nya sama dengan, misalkan 0, berarti yang 50 itu data ke 0 gitu ya, Bu? ya betul. Terus yang... Jadi
itu bacanya adalah indeks ya. Jadi biasanya kalau kita terkait ini kan array. Nah, kalau terkait array biasanya kita pasti akan baca istilah indeks. Jadi itu menunjukkan indeksnya. D adalah nilai dari indeks tersebut. Gitu. Sama aja kayak misalnya kita ngasih nomor. Nah, nomor kan biasanya urutannya kan 1, 2, 3. Sama misalkan ini nomor itu sama aja dengan I. Nah, bisa kita buat nomornya, kita mulai dari 0. Atau I-nya aja yang kita buat mulai 1, berarti nomor 1, nomor 2, berarti D itu kita inputkan 50, 65. Berarti nanti bacanya, oh nomor ke-1 datanya sekian, nomor kedua datanya sekian, frekuensinya sekian. Nah, gitu bacanya. Gimana, ada yang tanyakan lagi? Kalau misalnya ini ya yang dari flowchart ini kayak contoh dari soal ini kayak dimasukkan gitu loh Bu, penghitungannya gimana? Oh, dimasukkan ke Iya, bisa program. kayak cuma buat pembuktian gitu loh Bu. Oh, Soalnya kan saya oke. Ini saya buatkan, istilahnya itu tracing. Nah, dibuat tracing. Bentar, saya buatkan tracingnya. Saya buat spasinya biar enggak misah halaman. Susah ya. Nah, ini. Ketemu. Mana ya tadi T-nya? Kok hilang? Ini yang Y, yang T, terus bentar. Ini saya copy aja. Nah, ikut ke potong. Nah, bentar. Nah, ini caranya tracing saya buatkan tabel. Satu, dua, tiga. Sesuai datanya ini ya. Saya cropping. Nah, kita mulai, misal di situ nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inisialisasinya kita mulai dari 1. Ini otomatis. Terus total 0. Ratanya dibiarkan. Berikutnya misal input N. N saya inputkan 6. Ya, datanya ini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus, karena I tadi sama dengan 1, berarti I sama dengan 1. Apakah kurang dari 6? Betul. Kalau betul, apa yang dilakukan? Ini saya tulis di sini input DI-nya 50. Terus, maaf ini dikasih angka 1. Ini I. F1 sama dengan 4. Saya lanjut. Berikutnya I++, berarti I berikutnya sama dengan 2. Apakah kurang dari 6? Nah, habis I++, kan ini ngecek lagi, ini kembali ke atas lagi. Habis ini plus, nah habis nomor 6, kembali lagi nomor 4. Ya. Apakah 2 kurang dari 6? Betul. Kalau betul, berarti kita ngentri. D2-nya sama dengan 65. F2-nya sama dengan 6.
Terus I++, berikutnya I sama dengan 3. Dicek apakah kurang dari sama dengan 6. Ya, ada tanda sama dengan karena posisinya di situ I-nya dimulai dari 1. Nah, terus kalau benar, dia ngerjakan ini. D ketiga nilainya adalah 70. Ya, D ketiga 70. Dan F-nya F3 sama dengan 7. Terus I++ lagi, I sama dengan 4. Setelah I sama dengan 4, well, dicek apakah kurang dari sama dengan 6. Nah, kurang dari sama dengan 6. Betul, kalau betul, dia melakukan input D4. D4 sama dengan 75. F4 sama dengan maaf ya, ini saya ada kesalahan. Bukan N ya, karena ada F-nya. Bentar. Nah, ini ada kesalahan di sini saya. Jumlah F. Saya kasih variabel jum. Nah, jum frekuensinya 0. Ada kesalahan. Nah, ininya berarti nanti di flowchart-nya juga berubah. Sama plus sama dengan FI. Nah, saya ada kesalahan. Ininya juga bukan N, karena ini frekuensi ya. Beda kalau rata-rata biasa. Nah, seperti ini. Nanti ininya berubah. Frekuensi plus sama dengan FI. Ini. Nah, ini juga bisa disesuaikan nanti. Saya hapus saja. Hilang. Saya biarkan aja ya. Saya lanjut ini. F4 nilainya adalah 8. Terus I++. I++-nya 5. Apakah kurang dari sama dengan 6? Betul. Jika betul berarti kita ngentri D5. Berapa nilainya D5? 80 ya. 80. F5. F5 nilainya berapa? 3. Terus I++. I sama dengan 6. Apakah kurang dari sama dengan 6? Betul. Jika betul berarti ngentri lagi D6. D6-nya data ke-6 berapa? 85 ya. 85. Terus F6. F6 sama dengan 2. Nah, terus I++ sebenarnya dia harusnya nambah dulu, baru ngecek nanti berhenti. Jadi sebenarnya kayak gini. I++ berarti I7. Apakah kurang dari sama dengan 6? Tidak, berarti ini sudah tidak akan mengerjakan apapun. Nah, sebenarnya ini nggak perlu ditulis, tidak apa-apa. Langsung di-delete. Nah, tapi logikanya kayak gitu harusnya, langkahnya kayak gitu. Jadi jangan di-delete dulu, terus ini kan tidak dieksekusi. Tidak, ya. Jadi ini kan kurang dari sama dengan 6. Tidak.
Nah, kalau tidak berarti udah sebenarnya dia nggak ngerjakan apapun, langsung stop while-nya. Gitu. Ini saya kasih variabel lagi. Nah, kalau stop berarti langsung baru baris ke-8 yang dieksekusi. Baris 8, dimana karena tadi while-nya kan I-nya nambah toh. Nah, biar dia kembali lagi berarti ini I dimulai dulu, I sama dengan 1. I-nya mulai dari 1 lagi sama kayak tadi. Sama dengan 1. Kemudian while. Nah, ini while-nya tinggal kita mulai. Berarti apakah 1 kurang dari 6? Ya. Kalau iya berarti total sama dengan ini 50 kali 4. 200. Ya. Terus jumlahnya sama dengan 4. Ini kan ditambahkan. Nah, di mana jumlahnya kan nilainya awalnya 0, tambah 4 ya udah 4. Nah, total awalnya nilainya 0, lah 50 kali 4 sama dengan 200. Terus di sini I++ sama dengan 2. Apakah kurang dari sama dengan 6? Betul. Nah, kalau benar, berarti apa yang dia kerjakan? Total sama dengan ini, 65 kali 6. Berapa 65 kali 6? Jadi hasilnya adalah 200 ditambah ini 65 kali 6. Berapa itu? 300. 390. Berapa? 390. 390. Nah, saya tulis langsung sekalian. 590. Gini ya. Dan total ditambah hasil perkalian rumusnya. Nah, terus frekuensinya 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, berikutnya I++. Urut-urutannya berarti I sama dengan 3. Apakah kurang dari sama dengan 6? Ya, kalau iya berarti melakukan ini. Total 590 ditambah berapa? 70 kali 7. Berarti 490. 90. Sama dengan berapa ini? 1000 berapa? 1080. Nah, 1080. Nah, terus jumlah frekuensinya nilainya terakhir adalah 10 ditambah 7. Berarti 17. Nah, dilanjut berarti kalau selesai ini I++, berarti I sama dengan 4. Apakah kurang dari sama dengan 6? Iya. Kalau iya berarti total sama dengan 1080 ditambah, kalau saya salah penjumlahan atau perkaliannya nanti sambil dikoreksi aja ya. 75 dikali 8, D4 kali F4. 75 kali 8. 70 kali 8, 560. Ya. Iya. Berarti 600. Ya, ini benar ya? Iya. Jadi 70. 75 dikali 8. Ya, 600. Ditambahkan 1080 berarti 1680. Terus frekuensinya nilai terakhir adalah 17 ditambah data keempat 8 jumlahnya. Berarti 25. Nah, dilanjut I sama dengan 5. Apakah kurang dari sama dengan 6? Ya. Kalau iya berarti total sama dengan nilai yang terakhir 1680 ditambah 80 kali 3, yaitu 240. Berapa ini ya? 1000 berapa itu? 1920. Ya, 1920. Kemudian
Jumlah frekuensinya, data yang terakhir 25 ditambah 3, berarti 28. Ya, terus I plus plus berarti I sama dengan 6. Apakah kurang dari sama dengan 6? Ini nggak usah sama dengan, nanti dicoba sendiri. Ya, kurang dari sama dengan 6. Kalau iya, maka total sama dengan 1920 ditambah 85 kali 2, 170. Benar ya? 170. Iya. Maka hasilnya berapa ini? 2090. 2090. 90. Ya, benar ya. Terus jumlah frekuensi terakhir sama dengan 28 ditambah 2. Hasilnya yaitu 30. 30. Lalu itu terus berikutnya berapa? Berikutnya adalah I sama dengan 7. Apakah kurang dari sama dengan 6? Tidak. Nah, kalau tidak berarti udah berhenti. Kalau berhenti berarti langsung menghitung rata sama dengan 2090 dibagi jumlah frekuensi terakhir 30. Hasilnya berapa itu? 2090 dibagi 30. 69,67 ya. 69. Iya. Udah, terus tinggal tampilkan print data. Udah selesai. Ini kalau dinamakan tracer ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Belum, Bu. Ibu, ya kosongnya tuh hari apa aja buat ngajar? Kosongnya hari, biasanya itu saya bisanya itu kalau agak siangan gitu. Ya jam 1 dari Senin bisa. Terus hari Kamis. Pokoknya saya hari Selasa sama Rabu, terus sama Jumat Sabtu ada jadwal kuliah. Tapi kalau Jumat siang bisa. Jadi siang kayak tadi saya bilang jam 1-an bisa. Kayak gitu. Ya, biayanya berapa? Saya biasanya kalau ngelesi kayak gini per pertemuannya 60 gitu. Oh, Nah, iya. kalau nanti Mbaknya mau lanjut, panggilannya siapa, Mbak? Mbak Risa, siapa? Vina aja, Vina aja. Oh, Mbak Vina. Nah, kalau Mbaknya mau kayak apa ya, dibuat kan kalau daring kan sama-sama kita mengeluarkan biaya untuk paketan gitu loh. Jadi nanti kalau Mbaknya misal 1 minggu berapa kali, nanti saya kasih potongan juga toh waktunya kalau pakai Zoom itu maksimal hanya 40 menit gitu, enggak lama. Jadi misalkan 1 minggu 2 kali nanti cukup 100.000 gitu. Oh, iya. Terus ini saya juga minta izin ya, sambil saya rekam ya, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ini dilanjut atau gimana? Tapi nanti waktunya takutnya kalau nggak cukup ya, Bu, Zoom-nya. Nanti ini aja, kita potong saat ini aja, terus nanti dilanjut. Kan saya juga belum sholat maghrib. Oh iya, saya juga. Ini nanti nggak apa-apa saya kirimkan ke WA-nya Mbak juga nggak apa-apa. Nanti sambil sama cek penulisan ini tadi kan ada yang keliru ya. Ini kayaknya dihapus, nggak mau kehapus juga ini flowchartnya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ini berarti dihentikan dulu nggak apa-apa ya? Nanti dilanjut lagi. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke.
Makasih sebelumnya ya. Ya, terima kasih juga ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya izin live ya, Bu. Ya.